Pandangannya tak mampu teralihkan ke arah dua tubuh tak bernyawa. Namun bukan itu yang membuat Wati menjerit histeris. Tapi ketika Wati tahu jika di dalam baskom dengan api menyala itu ada dua kepala yang Wati kenal. Halo semuanya, selamat datang di channel Scary Room. Makasih udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan share kalau kalian suka dengan video ini. Juga support kita dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notification untuk dapat notif setiap kita update video baru. Dan buat kalian yang pengen berbagi cerita horor, silahkan kirimkan ke email yang sudah kita taruh di kolom deskripsi. So without any further ado, let's enjoy your horror experience with us. Cerita kali ini adalah melanjutkan sebuah cerita yang belum tuntas yang berjudul Pati Jiwo, yang tweetnya ditulis oleh akun Twitter @cerita_setan. Dan buat teman-teman yang pengen baca langsung ceritanya, silahkan klik link yang sudah kita sertakan di kolom deskripsi. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita dengerin ceritanya. Sementara itu, setelah Sutoyo selesai berbincang dengan teman dan kerabatnya, tiba-tiba terlihat dari kejauhan ada seorang tengah berlari ke arah Sutoyo berdiri. Dengan nafas terengah-engah, lelaki itu berhenti sejenak mengatur nafasnya. "Kenapa, Met? Kok lari-lari?" tanya Sutoyo setelah tahu yang datang ternyata Slamet. "Ojo diteruske, batal ke kabeh, ojo percaya karo wedokan kae." Yang artinya, jangan diteruskan, batalkan ini semua. Kamu jangan percaya dengan perempuan itu, bentak Slamet. "Tenang, Met, bicara yang jelas, ono opo?" ucap Sutoyo. "Edan, kowe arep ngawini demit wedok kae, wedhus ireng sing dadi mahare. Uwes ojo mbok teruske." Yang artinya, jangan gila, kamu mau kawin dengan perempuan itu, wedhus ireng itu maharnya, jangan diteruskan, jawab Slamet yang terus mencoba untuk menyadarkan Sutoyo. "Iku urusanku, kowe gak usah ikut campur," teriak Sutoyo yang kemudian melayangkan boga mentah ke wajah Slamet dengan kepalan tangannya. Slamet yang tersulut emosi pun menendang perut dan menghantam punggung Sutoyo. Perkelahian dua sahabat itu berlangsung sengit. Namun karena Slamet kalah kekarnya dengan Sutoyo, ia tumbang dan ambruk. Sutoyo yang masih berdiri pun lalu masuk ke rumah mengambil parang yang sudah diasahnya kemarin. "Ora perlu ngurusi uripku, minggat kowe. Apa perlu tak tugel gulumu?" Yang artinya, gak usah mengurusi hidupku. Pergi kamu, jika tidak akan kupotong lehermu, ancam Sutoyo sambil mengacungkan parang di hadapan Slamet. "Goblok, kowe bakal nyesel ora gelem manut aku. Mesakno anakmu, bojomu sing bakal nanggung akibat gorohmu. Bedes." Yang artinya, goblok, kamu akan menyesal tidak mendengar ucapanku. Kasihan anak istrimu yang akan menanggung akibat kebodohanmu, brengsek, maki Slamet. Dia pun berjalan gontai meninggalkan Sutoyo yang masih berdiri dengan parangnya. Meski wajahnya bonyok dan kakinya pincang, namun Slamet tidak terlihat menyesal. Dia pun merogoh saku celananya. Dia mengambil korek lalu menyalakan rokoknya. Dia menghisap dalam-dalam lalu mengembuskannya ke udara. Slamet meringis menahan sakit dan tersenyum sinis. Goblok, dikiranya itu semua gratis. 2 nyawa akan jadi tumbal, umpatnya. Sutoyo masih kesal lantaran ulah Slamet. Dia pun kembali masuk rumah dan nutup pintunya. Dia pergi ke dapur lalu mengasah parangnya. Semakin tajam parang itu,
setajam keinginannya untuk lepas dari jeratan kemiskinan yang membelenggunya sejak kecil. Dia tidak ingin mewariskan kemiskinan ini ke anak cucunya. Mereka harus hidup layak dan berkecukupan. Cukup aku saja yang menderita, anak cucuku jangan, batin Sutoyo. Di sisi lain, Wati yang melihat kejadian itu nampak mempias. Tubuhnya gemeter hebat, manakala kalimat yang dilontarkan Pak De Slamet sesuai dengan gambaran mimpi Wati. Seperti halnya pagi itu, entah terdorong oleh apa, tiba-tiba saja Sutoyo punya keinginan untuk berjalan ke belakang rumah. Tak ada apapun saat ia sampai di sana. Hanya seekor kambing hitam terikat di pohon dan hamparan lahan kosong miliknya yang berbatasan langsung dengan hutan jati. Suara serangga dan alam menjadi teman bagi Sutoyo. Sebelum satu sosok perempuan cantik datang dari balik gelapnya hutan, ia menghampiri dirinya. Ada kesan berbeda dari raut wajah Sutoyo ketika melihat sosok perempuan cantik berjalan sendirian. Apalagi Sutoyo sudah tahu siapa pemilik wajah cantik dengan tubuh molek tersebut. Sumiati. Mas, sampun siap. Tak ada jawaban. Sutoyo hanya diam menatapnya sebelum dua gerakan anggukan kepala memberi isyarat. Ojo lali mas, adusi wedus iki nganggo kembang sakdurunge mbok beleh. Yang artinya, jangan lupa mas, mandikan kambing itu dengan bunga 7 rupa sebelum kamu sembelih. Satu kalimat perintah sangat jelas terdengar di telinga Sutoyo sebelum sosok Sumiati menghilang meninggalkan bebauan kembang sembojo yang begitu menusuk hidung. Malam itu, setelah yakin istri dan anaknya sudah tertidur lelap, Sutoyo begitu antusias dan bersemangat mengindahkan perintah Sumiati demi terkabulnya hajatnya. Entah berapa lama Sutoyo terhanyut arus khayalannya sendiri, hingga tiba-tiba ia bangkit dan beranjak menuju halaman belakang dengan tangan kanan menenteng parang tajam yang sudah ia asah sebelumnya. Namun langkahnya seketika terhenti, manakala pintu belakang yang mengarah ke halaman baru saja terbuka. Matanya menangkap satu sosok tengah berdiri di depan pintu dalam posisi membelakangi. Sutoyo tersenyum, sembari menatap lekat dari ujung kaki hingga ujung rambut Sumiati. Sebentar kemudian, Sutoyo berjalan keluar, berdiri tepat di samping Sumiati sebelum satu kalimat memberi isyarat Sutoyo. Mas, setelah ini kamu akan menjadi orang kaya. Monggo mas, lakukan sekarang. Tanpa tedeng aling-aling, Sutoyo segera menghunuskan parangnya ke leher si kambing. Namun anehnya, kambing itu menurut tanpa memberontak. Satu suara kembikan terakhir menandakan hidupnya sudah berakhir untuk selamanya. Kemudian Sutoyo menguliti kambing dan memotong dagingnya sedemikian rupa. Entah apa yang dilakukan oleh Sutoyo malam itu, yang pasti Wati tak sengaja melihat bapaknya berjalan ke halaman belakang. Pagi itu Lastri masih sibuk dengan para tetangga di dapur, memasak gulai kambing yang nantinya untuk sayur syukuran. Sementara Sutoyo masih terlihat terbaring di tempat tidur miliknya. Tampak wajahnya berkeringat. Sutoyo bermimpi sesuatu. Mimpi yang memberikan satu isyarat buruk, namun dia belum mengerti bahwasanya di sana, tepatnya di dapur rumah miliknya, Sutoyo mendadak terkejut. Dia melihat dua tungku memanjang dengan api yang menyala-nyala. Sedangkan di bagian atasnya, dia melihat tanda yang dia sendiri tidak mengerti, berwarna merah. Sutoyo pun terbangun. Dia memandang sekeliling, ternyata hari sudah siang. Terlihat dari pantulan cahaya matahari yang menembus di sela-sela lubang genteng miliknya, segera Sutoyo beranjak dan membersihkan tubuhnya.
karena sebentar lagi akan ada acara syukuran yang segera dimulai. Wati baru menyadari sesuatu. Aroma masakan ini tidak asing baginya, karena dia pernah menciumnya sebelumnya. Wati mencari aroma itu yang ternyata berasal dari pawon miliknya. Di sana ada ibu dan para tetangga yang sibuk memasak dan menyiapkan segala sesuatunya dengan sangat gembira. Tak terasa, acara pun selesai. Mereka sangat menikmati. Terlihat dari waraut wajah beberapa warga yang datang memancarkan senyum mengembang. 5 atau 6 bulan kalau nggak salah, Mas. Bapak mulai membangun rumah waktu itu. Terus mulai dari kebutuhan semuanya bisa tercukupi. Dulu saya mikirnya mungkin Bapak sudah mendapatkan pekerjaan yang tepat, makanya bisa seperti itu. Tapi jarang pulang, Mas. Ibu juga mendadak kayak kosong pikirannya. Sering diem di kamar, sholat pun jadi jarang. Jelas Bu Wati yang ketika itu bersamaan dengan azan Isya berkumandang. Beliau izin sejenak untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslimah. "Lembur, Mas?" tanya Lastri, melihat Sutoyo yang baru pulang dan berdiri di depan pintu kamar. Aneh. Biasanya Sutoyo akan langsung menyahut ucapan istrinya. Tapi kali ini Sutoyo hanya diam di depan pintu tak menjawab. Seperti ada sesuatu yang menahan langkah dan lidahnya. "Mas." Lagi. Kali ini lebih keras dan tegas suara Lastri, membuat Sutoyo sebentar tersadar dan tergagap. Meski kaki Sutoyo akhirnya mengayun masuk ke kamar, tapi dari wajahnya masih menyiratkan sesuatu yang berbeda. Apalagi ketika dirinya begitu dekat dengan Lastri. Rautnya semakin menggurat, rasa heran seperti menahan sesuatu. "Mas, sampean kok wangi kembang?" tanya Lastri, penasaran dengan bau yang kini seperti menempel di badan suaminya. "Kembang? Kembang opo?" jawab Sutoyo dengan nada yang sedikit meninggi dan berganti melempar pertanyaan. Lastri terdiam. Ia sadar jika sampai ia teruskan bakal menjadi sebuah perdebatan. Sebab bau wangi yang tercium oleh hidung Lastri adalah wangi kembang sembojo. Lama dan terus saja bau itu mengganggu penciuman Lastri, sampai akhirnya menghilang ketika dia membaringkan tubuh dan beristirahat setelah selesai mengurus suaminya. Satu hal yang baru-baru ini menjadi kebiasaan Lastri, ia selalu terbangun ketika malam merangkak dini hari. Seperti juga malam itu, Lastri terjaga dari mimpinya. Sebentar, Lastri mengumpulkan kesadarannya, kemudian melirik ke arah Sutoyo yang masih pulas terpejam di sampingnya. Lalu mengalihkan pandangan pada jam dinding yang tertempel di atas pintu kamar. Pukul 1 dini hari. Lastri melihat waktu saat itu. Tak jauh berbeda dengan waktu yang dirinya terbangun di malam sebelumnya. Namun, entah mengapa, malam itu ia seperti enggan turun dari ranjang. Seolah ada sesuatu yang menahan tubuhnya beranjak dari kamar. Tapi, demi hajat yang tak tertahan lagi, Lastri terpaksa bangkit dan melangkah menuju kamar mandi. Sunyi dan hening dirasa Lastri saat itu. Hanya suara selangkah kecil dari luar yang terdengar, menemani akhir hajat rutinnya. Tapi setelahnya, di saat dirinya akan kembali ke kamar, suatu kejanggalan ia temukan. Lastri terkejut, kaget dan tertegun. Tersisip rasa curiga melihat pintu dapur yang menghubungkan langsung dengan pekarangan belakang sudah terbuka lebar. Matanya spontan mengedar ke sekeliling dapur dan ruangan makan, mencari-cari sesuatu yang dirasa janggal.
Akan tetapi, setelah beberapa saat Lastri mencari dan tak menemukan tanda-tanda apapun, dia melangkah mendekati pintu, berniat menutupnya kembali. Namun, baru saja tangannya menyentuh ganggang kayu yang menempel di pintu, sapuan angin bersamaan dengan bau wangi sembojo dan perengus kambing menerpa tubuh dan wajahnya. Seketika Lastri terperanjat, merinding, mengingat bau wangi itu sedari malam sepulang suaminya sudah mengganjal pikirannya. Cepat tangan Lastri menarik genggang pintu dengan kuat, mencoba menutup kembali dan menghindari tiupan angin yang membawa kedua bau itu. Tapi sayang, sekuat tenaga ia keluarkan, berusaha dan mencoba berkali-kali, daun pintu itu tak sedikit pun bergeser, seperti tertahan sesuatu yang berat di belakangnya. Lastri terdiam sebentar, bingung dan mulai tersusupi rasa takut. Sesaat berpikir, Lastri pun berjalan keluar untuk melihat apa yang sudah menahan pintu itu. Lagi-lagi Lastri dibuat tercengang, mendapati tak ada apapun di balik pintu itu. Bahkan tak lama, daun pintu bergoyang pelan, menandakan jika pintu itu ringan dan tanpa beban. Seolah tak percaya dengan semua kejadian yang baru saja ia alami, batinnya berkecamuk antara takut dan heran. Namun tak lama, rasa herannya terjawab oleh satu suara lembut di ujung belakang pekarangan. Suara lirih tengah bernyanyi dari sesosok wanita berpakaian serba hitam. Rambutnya panjang sepinggang. Meski terlihat sedikit samar, tapi sosok yang berdiri membelakanginya sanggup membuat Lastri seketika gemeteran. Perlahan, sosok itu menggerakkan tubuhnya, berbalik dan menghadap tepat ke arah Lastri, memperjelas mata Lastri untuk melihat sosok itu, walau berjarak cukup jauh. Tubuh Lastri seakan mati rasa. Setelah pandangannya terbantu cahaya lampu dari sudut, sangat jelas Lastri melihat sosok wanita itu bernyanyi. Tapi sekarang, bukan lagi suara nyanyiannya yang membuat Lastri tersulut mundur, melainkan dua tanduk yang berada di kepalanya dengan mata merah menyala, seperti tengah menahan amarah. Sadar akan sosok di hadapannya bukanlah manusia, Lastri buru-buru merangkah masuk dengan penuh ketakutan. Tak memikirkan lagi pintu belakang yang masih terbuka, membiarkan tubuhnya basah keringat, sebab saat itu yang ia inginkan hanya segera meninggalkan tempat itu. "Mas, Tangi!" Nyaris terdengar suara Lastri pagi itu, membangunkan Sutoyo. Masalahnya, Lastri melihat satu hal tak biasa dari diri suaminya. Masih meringkuk saat matahari sudah menampakkan sinarnya. Sebentar Sutoyo membuka mata, terdiam sembari memulihkan kesadarannya sebelum beranjak bangkit dari ranjang. Setelahnya, Lastri menanyakan perihal kejadian semalam yang sampai pagi ini masih teringat jelas di memorinya. Sosok wanita bertanduk yang dilihatnya di pekarangan belakang rumah. Sutoyo awalnya nampak terkejut mendengar cerita Lastri. Namun, sebentar kemudian Sutoyo bangkit dan berlalu setelah memberi penjelasan singkat pada istrinya. "Ngimpi, Bu." Selesai membersihkan tubuh serta memasukkan satu persatu sendok nasi dan lauk ke dalam perutnya, Sutoyo berangkat menjalankan kewajibannya seperti biasa, melupakan sejenak rasa was-was dan keterkejutannya atas cerita Lastri beberapa menit yang lalu. Sedang Wati sudah mulai berangkat ke sekolahnya. Sementara Lastri seperti hari-hari biasa. Ia hanya menghabiskan waktu di rumah dan sesekali mengawasi anak keduanya bermain bersama dengan tetangga. Terkadang ada hawa aneh yang muncul di dalam rumah barunya.
Lebih tepatnya di ruangan yang kini menjadi ruangan penyimpanan barang yang tak digunakan. Lastri seperti merasa jika di dalam ruangan itu ada sesuatu yang membuatnya penasaran untuk dimasuki. Tapi setiap kali dirinya masuk dan mencari sesuatu, ia tak pernah menemukan apa yang dimaksud. Seperti hari itu, saat waktu mulai surup, setelah beberapa jam ia melakukan aktivitas di dalam rumahnya, Lastri merasa bosan. Tak ada tempat tujuan lain selain ke halaman belakang. Dirinya masih penasaran dengan sosok semalam yang dilihatnya. Lastri terus melangkah, dan baru berhenti beberapa meter dari pintu dapur yang letaknya berdampingan dengan kamar mandi. Mendekat ke arah sisi kanan, menatapi seekor kambing hitam sudah terikat di salah satu pohon. Rasa penasaran seketika menyelimuti di dalam benak. Sebab Lastri tahu betul jika semalam belum ada kambing tersebut. Cukup lama Lastri mengamati sambil memeriksa kambing itu. Siapa tahu ada namanya di badannya. Tapi ternyata tidak ada. Dalam hati Lastri bertanya-tanya tentang pemilik kambing tersebut. Ia terus berpikir, mengingat-ingat kembali, apa mungkin ini punya suaminya atau hanya titipan? Entahlah, pikirnya. Hari semakin beranjak sore. Paparan sinar terik mulai meredup, membuat suasana terasa sejuk dan asri di halaman belakang rumah Lastri. Blebu bu, wes surup, railo. Masuk bu, sudah mau maghrib. Pamali, ajak Sutoyo, menyadarkan Lastri yang terdiam sejak tadi di pekarangan belakang. Si mas, iku weduse sopo mas? Bentar mas, itu kambingnya siapa? Lastri balik tanya ke suaminya. Sutoyo membisu. Wajahnya seketika memucat. Setelah Lastri baru saja menyelesaikan kalimat pendeknya. Tapi bukan itu yang membuat Sutoyo tiba-tiba terselimuti ketakutan. Melainkan dari seekor kambing hitam yang sudah terikat di pohon belakang. Namun sebentar kemudian Sutoyo memberi alasan yang logis untuk istrinya agar tidak curiga. Wedusku bu, bapak sesume ternak wedus. Kambingku bu, bapak besok mau ternak kambing. Sutoyo yang sudah tak sabaran kemudian mencengkram lengan Lastri, membawanya masuk ke dalam rumah meninggalkan tempat itu. Wes, ayo mlebu, ngobrol neng jero omah wae. Sudah bu, bicara di dalam rumah saja. Ajak Sutoyo melangkah terlebih dulu membukakan pintu. Lastri yang masih dilanda kesal dan berwajah mengkerut menuruti ajakan Sutoyo tanpa bicara. Namun sesampainya di dalam kamar, banyak pertanyaan yang meluncur deras dan ingin Lastri sampaikan. Mas, aku isih kepikiran karo si mau bengi. Eneng demit si manggoni neng buri omah. Mas wes wiruh durung? Mas, aku masih kepikiran sama yang semalam. Ada setan yang mendempati di belakang rumah. Mas sudah lihat belum? Setan opo bu? Raono si jenenge setan yang buri omahki. Setan apa bu? Gak ada yang namanya setan di belakang rumah. Jawab Sutoyo sengit. Karap mulah mas. Sejenak suasana terasa sunyi. Sutoyo yang mendengar ucapan Lastri terlihat diam dan memandang wajah istrinya dengan tatapan serius. Tapi tak lama, senyum tawa Sutoyo meledak dibarengi gelengan kepala. Bu, wes, sampeyan kikur kekeselan. Sesu, bapak tak ngundang po ijah ben ngewangi risi-risi omah. Ben ibu kira kekean pikiran. Yang artinya, bu,
Sudah, kamu itu cuma kecapean. Besok Bapak tak minta tolong Bo Ijah suruh bantu bersih-bersih rumah. Biar Ibu gak banyak pikiran. Ucap Sutoyo dengan sunggingan senyum mencibir. Wes, Bapak arep memsi ngelih. Sudah, Bapak mau makan dulu, lapar. Sambung Sutoyo serasa membalikan badan, melangkah dan meninggalkan Lastri sendiri di kamar. Malam itu, Sutoyo terbangun lebih dini dari biasanya. Sengaja mendahului Lastri yang bangun sebelum azan subuh berkumandang. Mendapati Lastri masih tertidur pulas di ranjangnya. Sutoyo kemudian bersiap, namun bukan untuk bekerja, melainkan ada satu kewajiban yang harus ia lakukan. Sekitar 30 menit, Sutoyo berkendara menembus gelapnya alas jati tanpa berpapasan dengan siapapun. Tak lama kemudian, ia berhenti tepat di pinggir jalan depan sebuah rumah berpagar tinggi yang menjulang berhalaman luas, yang sebelumnya dirinya pernah lewati setiap berangkat bekerja. Rumah dengan bangunan bergaya klasik dan sedikit termodif pada bagian teras depan. Terlihat tak asing bagi Sutoyo. Memikirkan hal itu, kesedihan mengurat jelas di wajah gelapnya. Namun sekejap berubah. Tatapannya menjadi tajam, nyalang memerah, menandakan letupan amarah yang sekian lama tertumpuk di benak. Sedelo maneh, aku dadi wong sugih. Sebentar lagi, aku akan menjadi orang kaya. Gumam Sutoyo penuh ambisi, sebelum kembali menaiki kendaraannya dan meninggalkan bangunan mewah itu. Sutoyo sedikit mempercepat laju kendaraannya, menyusuri jalanan tanah alas jati. Namun, kali ini ia terlihat seperti tergesa dan buru-buru dengan waktu. Hingga tak beberapa lama, akhirnya Sutoyo sampai di tempat yang ia tuju. Tempat di mana bakal mengawali dari rangkaian kengerian dan kesadisan yang terlahir dari ambisinya sendiri untuk menjadi orang kaya, yang sebelumnya dirinya belum ketahui. Jika ia akan kehilangan anak dan istrinya. Ia terus mengayunkan kakinya menuju ke halaman belakang, melewati sisi kiri rumah yang berbatas dengan jalan lain. Sutoyo baru menghentikan langkah. Ketika kakinya tepat berdiri di ambang pintu, ia tahu dan sangat hafal jika hanya pintu belakang yang langsung menuju ke ruangan itu. Hening dan gelap, suasana di dalam rumah yang Sutoyo pernah masuki sebelumnya. Kesan seram dalam rumah itu sangat kentara di waktu malam tanpa penerangan. Namun, itu tak membuat jiwa Sutoyo terguncang. Dalam pikirannya saat itu hanya ingin segera menyelesaikan salah satu ritual persekutuannya, agar dirinya bisa segera menjadi orang kaya. Di tempat itu, Sutoyo mulai mengeluarkan bungkusan yang ia bawa sedari rumah. Ia memeriksa satu persatu untuk memastikan. Sebentar Sutoyo menghidupkan 3 buah lilin yang ia bawa, menjadikan ruangan seperti kamar sedikit terang. Ia kemudian duduk bersila, menghadap satu cawan berukuran sedang dan sebuah tungku. Kepulan asap seketika menyebar dan berasal dari dupa yang ia bakar, dan ia letakkan di dalam tungku. Tak lama, bau menyengat aroma dupa itu berbaur dengan wangi bunga 7 warna yang Sutoyo tabur di atas cawan. Sutoyo sejenak menunduk, memejamkan mata, seraya bergumam lirih membaca kalimat-kalimat yang sebelumnya diajarkan Sumiati. Gemuruh deru angin menjadi sebuah tanda, juga menjadi akhir Sutoyo melafalkan sebuah mantra. Setelahnya, Sutoyo pun segera membuka mata, menatap tajam pada kepulan asap dupa sebelum mengedar ke sekeliling. Tepat saat itu,
mata Sutoyo mendapati satu sosok telah berada di ruangan itu. Ia sebentar terperanjat kaget melihat apa yang telah ia lakukan, mampu mengundang sosok-sosok menakutkan yang selama ini belum pernah dirinya lihat. Tepatnya di sudut ruangan, sosok perempuan berwajah hancur. Matanya merah dengan 2 tanduk seperti tanduk kambing dewasa, berdiri tengah menatapinya dengan tajam. Perasaan ngeri itu bukan karena Sutoyo takut dengan bentuknya, melainkan dengan wajahnya yang seperti tak asing dan sangat dirinya kenal. Wajah Sumiati. "Mas, awakmu wes siap? Mas, apakah kamu sudah siap?" Sutoyo tersentak. Ia mengadahkan wajahnya ke atas sebentar. Setelah mendengar pertanyaan berwujud di hadapannya, "Njih, kulo sampun siap. Saya sudah siap," sahut Sutoyo yang sadar bila itu suara Sumiati. Tergesa-gesa Sutoyo meraih secaruk bunga di atas cawan. Menaburkannya melingkar seperti memagari. Setelah sosok menyeramkan Sumiati masuk ke dalamnya. Sesaat setelahnya, kain hitam transparan kini menutupi kepala Sutoyo dan Sumiati. Kemudian, tampak tangan Sumiati memetik satu kembang kantil yang sedari tadi menjadi penghias kepalanya, menyuapkan ke dalam mulut Sutoyo, dan mengunyahnya. Sebentar kembali ia memejamkan matanya, dan tak lama, kunyahan itu tersembur dari mulutnya. Hal itu langsung membuat suasana lagi-lagi bergemuruh, memunculkan hawa panas serta aroma perenggus yang menyengat. Menyambut kemunculan dari sesosok wanita bergaun hitam lusuh, bertanduk menjulang dengan juntayan rambut acak-acakan, yang tepat bersimpu di hadapan Sutoyo sembari melototkan 2 bola mata merahnya. Setelah ritual malam itu, kehidupan Sutoyo kembali seperti semula. Namun, beberapa bulan berikutnya, sedikit demi sedikit rumah yang sebelumnya belum sepenuhnya rampung, kini bagaikan tersulap. Bagaimana tidak? Rumah tembok berhalaman luas dengan bangunan gaya klasik dan sedikit termodif pada bagian teras depan. Terlihat beberapa ukiran pada gawangan pintu dan jendela, membuat siapa saja yang melihatnya akan terpesona. Seperti halnya pagi itu, suasana pedesaan yang masih sedikit gelap dan berhawa dingin tak menghalangi niat Sutoyo untuk menembusnya. Setibanya ia di pasar hewan, Sutoyo melihat suasana sudah begitu riuh dan ramai. Ia pun segera memilih beberapa pasang kambing hitam yang sesuai dengan perintah Sumiati. Hari itu adalah hari pertama Sutoyo menjadi orang kaya dan juragan kambing di kampungnya. Dan dimulai ketika tenggelamnya matahari, Sutoyo merasakan keanehan yang terjadi. Rasa heran juga tak luput dari benak Lastri dan Wati. Mereka yang merasa baru kemarin selesai membangun rumah, tiba-tiba melihat Sutoyo pulang dengan membawa beberapa pasang kambing. "Mas, kok tuku wedhus akeh banget? Duit sekon di mas. Mas, kok beli kambing banyak banget? Uang dari mana mas?" tanya Lastri mencoba memastikan. "Lah, aku wes dadi wong sugih bu. Duitku wes akeh. Aku saiki juragan. Lah, aku sudah menjadi orang kaya bu. Uangku sudah banyak. Sekarang aku juragan," jawab Sutoyo sedikit ketus. Mendengar jawaban suaminya yang tak seperti biasanya, Lastri hanya diam. Ia memang merasa betul bila akhir-akhir ini mendapat perubahan yang sangat kentara pada diri suaminya. Begitupun dengan Wati yang juga merasakan hal yang sama. "Ya wes, Bapak arep ngaso." "Ya sudah, Bapak mau istirahat," pamit Sutoyo yang kemudian meninggalkan mereka berdua di luar. Selepas kepergian Sutoyo ke dalam, Lastri dan Wati terduduk diam di ruang tamu.
Tampaknya mereka sibuk dengan pikiran masing-masing. Hal itu berlangsung hingga beberapa menit lamanya, dan baru tercairkan saat Sutoyo memanggil nama Lastri dari dalam kamar. "Eneng opo mas? Kok ndelokne koyo ngono? Ada apa mas? Kok lihatnya seperti itu?" tanya Lastri, menyadari bila sang suami tengah menatap dirinya dengan sorot berbeda. Namun ketika Sutoyo ingin menyahut, saat itulah terdahului satu teriakan melengking dari kamar anaknya. Kesendirian Wati sedikit terganggu kala suara langkah kaki mengusik rongga telinganya. Saat itu Wati masih berpikir positif. Ia menyangka jika langkah kaki itu adalah langkah kaki bapak atau ibunya. Namun tak lama, firasatnya berubah. Mendapati derap langkah semakin ramai seperti berlari mengintari rumahnya. Ketegangan seketika menyeruak dalam diri Wati. Ketika dengan jelas telinganya menangkap langkah-langkah itu berhenti tepat di sisi jendela sebelah kamarnya. Rasa takut mulai menelusup benak Wati. Tapi entah mengapa, kakinya tergerak untuk mendekati jendela kaca tertutup gorden, mengabaikan degup jantungnya yang sudah tak beraturan. Sedikit demi sedikit, gorden mulai tersingkap tangan Wati. Kilatan cahaya lampu yang tergantung di sudut teras depan menambah jelas penglihatan Wati. Menatapi dari dalam puluhan kambing hitam berdiri berjejer di luar dengan sorot mata menembus kaca. Tapi ada satu sosok yang berbeda yang membuat Wati semakin terguncang jiwanya. Sosok perempuan yang sama dilihat ibunya malam itu, sedang beradu pandang dengannya. Cepat dan kuat desiran darah dirasa Wati. Sebelum satu suara jeritan melingking Wati, bersamaan dengan kembikan ngeri dari kambing-kambing bermata merah dan bertanduk. "Ah!" Tanpa pikir panjang, Lastri yang saat itu dekat dengan kamar Wati segera mengayunkan langkah kakinya, berlari menuju kamar Wati, melupakan sejenak yang tadi demi memastikan keadaan anaknya baru saja menjerit ketakutan. Namun, hanya sampai depan pintu kamar, kaki Lastri mampu berpijak. Selebihnya, tubuh Lastri dingin membeku. Mendapati pemandangan tak kalah ngeri di dalam kamar, di mana, tepat di atas ranjang anaknya, tergolek tubuh Anissa tengah menggeliat seperti menahan sakit. Tapi bukan itu. Bukan itu yang membuat jiwanya terguncang, melainkan beberapa sosok kambing hitam yang tak lebih dari 5 ekor berada di sebelah kanan kiri Anissa, dan satu sosok perempuan yang dilihatnya semalam sedang duduk berjongkok di atas tubuh kecil Anissa. Kengerian bukan saja dilihat Lastri dan Wati dari wujud menyeramkan mereka, namun lebih kepada apa yang sedang mereka lakukan. Lidah dari kelima ekor kambing hitam itu tengah menjilati tubuh Anissa. Dan apa yang dilakukan sosok perempuan itu juga tak kalah ngeri, yaitu ketika satu kalimat terucap dari mulutnya membuat Lastri seketika melotot tajam tak percaya. "Aku njaluk nyawane bocah iki. Aku minta nyawanya anak ini." Yang kemudian ditutup dengan lengkingan tawa yang menggema seantero ruangan sebelum sosok itu menghilang. Lastri cepat menghampiri tubuh mungil Anissa dan menyuruh Wati untuk duduk di sandingnya. Rasa paniknya tak terbendung. Lantunan doa menyambung deras keluar dari bibirnya. Namun hal itu justru membuat suara dengusan nafas Anissa semakin kencang. "Mas, tolong!" teriak Lastri saat suaminya sudah berdiri di ambang pintu. Sutoyo yang terpaku tersadar dengan keadaan saat itu. Akan tetapi, ia bukannya mendekat ke arah mereka yang sedang dalam pelukan Lastri, melainkan ia berlari ke belakang, ke salah satu ruangan penyimpanan barang. Di sana, Sutoyo sejenak berdiri mematung,
menunduk kepala, memejamkan matanya, sembari menggerakkan bibirnya. Tak sampai 5 tarikan nafas, ia kembali membuka matanya. Menatap lurus ke depan, tepat pada sosok makhluk bertanduk Sumiati yang sudah berdiri di hadapannya. "Mas, awakmu iseh pengen urip mulya lah sugih. Mas, kamu masih ingin hidup megah dan kaya?" tanya Sumiati dengan wujud yang lebih mengerikan. Sutoyo mengangguk. Ia tampak tak punya keberanian untuk menjawab dengan suara. Manakala sosok yang ada di hadapannya sekarang seperti ratu dengan hiasan manik-manik melingkar di kepalanya. Dengan balutan kemben berwarna merah selaras dengan tubuhnya, membuat nyali Sutoyo menciut seketika. "Ikhlasno nyawa anak lan bojomu, Mas. Ikhlaskan nyawa anak dan istrimu, Mas," ujar kembali sosok bertanduk Sumiati. Terjingkat, ternganga Sutoyo mendengar kalimat yang baru saja dilontarkan Sumiati. Namun, belum sempat ia menyahut, Sumiati terlebih dulu menghilang, berganti kepulan asap kabut memudar. Sutoyo cepat-cepat membalikan tubuh. Ia segera kembali ke dalam kamar anaknya. Sesampainya Sutoyo di kamar, ia langsung merengkuh tubuh kecil Anissa yang tengah ketakutan. Sekilas, wajah pucat Anissa memandang tajam ke arah Sutoyo. Ia seperti melihat ada rasa ketakutan yang lain dari dalam diri anaknya. Hal itu juga dirasakan aneh oleh Lastri. Ada hal lain yang dirasakan mereka. Setelah kejadian malam itu, satu persatu peristiwa ganjil dirasa Wati. Manakala ibunya yang mendadak lebih pendiam dan acuh terhadap Wati dan Anissa, membuat tubuhnya semakin kurus dan tak terurus. Namun, ada satu kejadian yang membuat Wati tak mau lagi mengingatnya, yaitu ketika Wati melihat ibunya sedang berjalan ke arah pekarangan belakang. Bahkan Wati sendiri mengaku melihat dengan mata kepalanya sendiri ibunya berada dalam posisi berjongkok seperti sedang buang air besar di belakang rumahnya. Rambutnya acak-acakan tidak karuan, dan tubuhnya telanjang bulat tanpa sehelai benang pun menutupi. Walau saat itu gelap, tapi Wati berani memastikan bahwa masih dalam keadaan jongkok, tangan kanannya seperti meraup sesuatu dari, bokongnya sendiri, sebelum ia memasukkan ke dalam mulut. Lastri kemudian mengunyah dengan lahap, menelan lalu berdiri dan menari-nari. Pagi menjelang, aktivitas sedikit berbeda terjadi di rumah Sutoyo. Ia yang biasanya hanya mengurus kambingnya, kali ini tersibukkan kebutuhan kedua anaknya. Meski ada besitan rasa senang dari wajah kedua anaknya, namun pancaran mata keduanya menyiratkan rasa tak nyaman. Manakala ada aroma mengganggu indera penciumannya. Bau perengus dan busuk keluar dari tubuh Sutoyo. "Ibu pripun, Pak? Sampun sehat." "Ibu gimana, Pak? Sudah sehat?" tanya Wati yang sudah terlanjur rindu akan sosok ibunya. "Ibu ijeh sakit, Nduk." "Ibu masih sakit, Nduk," jawab Sutoyo sembari menata 2 piring di atas meja. "Kok dereng mari-mari, Pak? Kok belum sembuh, Pak?" sahut Anissa. "Iyo, Nduk, makane ibu didongakne ben cepet mari. Wes kek dimamsi ya." "Iya, Nduk, makanya ibu didoakan biar cepat sembuh," suruh Sutoyo kepada 2 anaknya. Anissa terdiam, sedangkan Wati menunduk seperti menyimpan sesuatu di balik kemurungan wajahnya. Suap demi suap dilalui oleh bocah tanpa keceriaan. Beberapa menit kemudian, keduanya bergegas melangkah ke depan yang ternyata telah ditunggu sang bapak. Sore itu, kilatan bersambung guntur bergemuruh, menandakan akan turun hujan.
Seketika hawa dingin menyelimuti, menyapu kulit setiap penduduk desa. Tak terkecuali tubuh lemah Lastri. Dirinya yang baru saja mengawali satu penderitaan, mencoba bertahan dalam kedinginan. Sampai suatu ketika, kejadian nyata yang sebenarnya tidak ingin Wati lihat terjadi. Rumah gubuk yang dulu kini sudah berbeda. Dinding papan sudah berganti dengan dinding batu bata. Masing-masing sudah memiliki kamar sendiri. Halaman depan sudah berpagar. Sedangkan halaman belakang masih sama, namun sudah dipenuhi oleh kambing ternaknya. Bien, pas balik dolan mas, ibu isi eling. Waktu itu saya baru pulang main mas, ibu masih ingat. Kata Bu Wati yang mulai mengingat-ingat kembali, memunculkan ingatannya tentang kejadian mengerikan itu. Wati mengetuk pintu, mengucap salam sebelum kakinya melangkah masuk ke dalam. Namun tak ada jawaban. Mungkin ibu sama adiknya lagi tidur, pikirnya. Wati mulai membuka pintu. Dipanggilnya ibu dan adiknya sekali lagi. Masih sama, tak ada jawaban. Wati kemudian masuk ke kamarnya sekarang, mengganti baju dan hendak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Ketika Wati berjalan menuju kamar mandi, dia harus melewati dapur terlebih dahulu. Baru saja kakinya menginjak lantai dapur, Wati melihat dua tubuh terkapar di lantai. Wati berlari mendekat, memastikan milik siapa tubuh yang tergeletak di sana. Seketika, Wati terdiam, karena apa yang dilihatnya benar-benar membuat jiwa Wati terguncang hebat. Tubuhnya mendadak bergetar, matanya melotot. Pandangannya tak mampu teralihkan ke arah dua tubuh tak bernyawa. Namun bukan itu yang membuat Wati menjerit histeris. Tapi ketika Wati tahu jika di dalam baskom dengan api menyala itu, ada dua kepala yang Wati kenal. Dan singkat cerita, kejadian berikutnya yang lebih gila dan sinting, merenggut nyawa Sutoyo sendiri. Malam itu, setelah Wati melupakan semuanya, seperti biasanya, Wati mengayuh sepedanya menembus lebatnya hutan jati. Tiba-tiba, Wati melihat rumah yang menurutnya tak asing baginya. Rumah berpagar tinggi tampak dijaga oleh dua orang berbadan besar di sisi kanan dan kiri pintu masuk. Namun, kedua penjaga itu mempunyai bulu di tubuhnya. Banyak pelayan mondar-mandir di sana. Wati yang penasaran pun masuk. Anehnya, penjaga itu hanya diam saja. Mereka seperti tidak dapat melihat Wati. Hal yang sama juga terjadi pada Wati saat memasuki rumah besar itu. Tampak seluruh penghuni rumah tidak menyadari keberadaannya. Kok pernah lihat rumah ini ya? Apakah yang dimimpi itu? Batin Wati dalam hati. Berbagai perabot dari emas, permadani, dan seluruh isi rumah ini pernah sekali Wati lihat, namun dalam mimpinya. Tapi malam ini tampak nyata di hadapannya. Wati begitu takjub melihat kemegahan rumah ini. Dia pun berjalan masuk, lalu mencium aroma makanan yang menggugah selera. Wati pun mengikuti aroma tersebut, hingga sampai di sebuah ruangan seperti dapur yang cukup besar. Di ruangan itu, setiap orang tampak sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Namun anehnya, peralatan masak dan bahan makanan yang digunakan para pelayanan itu membuat Wati mual. Manakala pemandangan yang begitu mengerikan bagi Wati, dia tak mampu melukiskannya. Saat dia menoleh ke kanan, dia melihat ibu dan adiknya tampak berdiri dengan penampilan yang sama persis seperti pelayan lainnya di sana. Wajahnya pucat pasi, seperti tak ada darah yang mengalir. Melambai ke arah Wati yang sedang berdiri,
seraya menggerakkan bibirnya. Wati dapat menangkap gerakan itu, yang artinya, "Tolong, tolong." Tak tahan dengan itu semua, Wati pun meninggalkan ruang tersebut. Dia ingin segera keluar dari rumah itu. Saat menuju jalan keluar, dia mendengar lagi suara mengerang. Suara yang tidak asing, itu suara bapaknya. Wati yang penasaran pun mencari di mana suara itu berasal. Rupanya itu dari kamar utama di rumah ini. Saat Wati membuka pintu, Wati terkejut bukan main. Di sana, tepatnya di atas dipan kayu, ranjang busa dengan kain putih tipis sebagai penutupnya, namun masih bisa dilihat oleh mata Wati. Dia melihat Sutoyo, bapaknya tidak memakai selai benang pun. Dia tengah menggauli kambing berwarna hitam. Tak hanya satu, ada banyak sekali kambing yang ada di sana. Mereka berbaris menunggu antrian mengelilingi Sutoyo yang bergerak maju mundur tiada henti. Wati bisa melihat dengan jelas wajah itu. Wajah menahan rasa sakit. Sakit yang amat luar biasa. Karena setelah itu, Sutoyo tergeletak dengan tubuh berwarna biru mengeluarkan bau perenggus kambing. Wati membuka mata dengan nafas menderu. Ia menatap ke langit-langit kamar, bertanya-tanya, apa semua hanya mimpi? Ia pun terbangun dari ranjang. Tak lama kemudian, terdengar suara jeritan bapaknya dari dalam rumah. Wati pun segera beranjak dan mengikuti dari mana suara itu berasal. Hatinya was-was. Namun entah kenapa langkahnya makin lemas saat mendekati kamar bapaknya. Jeritan itu kini terdengar parau, membuat Wati memiliki tenaga kembali untuk mendorong gagang pintu kamar. Menelisik apa yang terjadi. Dan benar saja, Wati langsung mendelik mendapati tubuh sang bapak berkelojotan hebat dengan mata terbelalak. Perlahan, Wati pun mendekat dan mendapati tubuh bapaknya yang sudah berwarna biru keunguan di akhir hayatnya. Demikian cerita kali ini, dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kita. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu aktifkan lonceng notification agar kalian dapat notif setiap kita update video baru. Buat kalian yang pengen berbagi cerita, silahkan kirim ke alamat email kita yang sudah kita taruh di kolom deskripsi. And I'll see you guys on the next video. Bye-bye!